Di tengah tensi geopolitik yang tak pernah mereda, kekuatan militer Israel terus mengembangkan taring yang mampu menjangkau jauh dan menghancurkan target dengan presisi mematikan. Di tahun 2025, laporan-laporan samar mulai beredar tentang serangkaian serangan misterius yang melenyapkan gudang-gudang senjata musuh, seolah ditelan bumi tanpa jejak. Apa sebenarnya senjata rahasia di balik kehancuran dahsyat ini? Benarkah Israel menggunakan roket dengan kemampuan yang jauh melampaui apa yang kita ketahui? Bersiaplah, karena kita akan menyelami dunia gelap dan mematikan dari roket-roket Israel, mengungkap bagaimana mereka bisa menjadi mimpi buruk bagi setiap gudang senjata lawan. Sejarah kekuatan roket Israel dimulai dari kebutuhan mendesak akan daya gempur jarak jauh di masa-masa awal konflik. Dari roket-roket artileri sederhana, Israel secara bertahap mengembangkan kemampuan roketnya melalui inovasi dalam propelan, desain, dan sistem pemandu. Bayangkan, di masa lalu, akurasi roket sangat bergantung pada keberuntungan dan area target yang luas. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, Israel berinvestasi besar dalam mengembangkan roket-roket dengan tingkat presisi yang luar biasa. Kita akan melihat bagaimana evolusi ini, dari tembakan buta menjadi serangan bedah, telah mengubah lanskap peperangan asimetris di kawasan tersebut. Di tahun 2025, dunia dikejutkan oleh serangkaian laporan yang sulit diverifikasi namun sangat mengganggu. Gudang-gudang senjata milik kelompok militan atau bahkan negara-negara musuh di wilayah tertentu dilaporkan hancur dalam ledakan dahsyat, tanpa adanya indikasi serangan udara konvensional. Beberapa spekulasi mengarah pada penggunaan roket Israel dengan kemampuan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bagaimana mungkin sebuah roket mampu menembus pertahanan musuh, mencapai target yang tersembunyi di tengah kota atau bawah tanah, dan menghancurkannya dengan tingkat kerusakan yang begitu spesifik? Apakah Israel telah mengembangkan teknologi roket siluman, atau sistem pemandu yang tak tertandingi akurasinya? Kita akan mencoba merangkai petunjuk-petunjuk yang ada untuk memahami misteri di balik lenyapnya gudang-gudang senjata ini. Apa yang membuat roket Israel begitu efektif dalam menghancurkan gudang senjata musuh? Jawabannya mungkin terletak pada kombinasi teknologi pemandu yang sangat akurat dan desain hulu ledak yang dioptimalkan untuk penetrasi dan daya ledak maksimal di ruang tertutup. Bayangkan sebuah roket yang tidak hanya mampu mencapai target dari jarak jauh, tetapi juga mampu melihat targetnya dengan presisi tinggi melalui sistem pemandu GPS yang diperbarui secara real-time, sistem inersia yang tahan terhadap gangguan, atau bahkan sistem elektrooptik, laser yang mengunci target pada detik-detik terakhir. Ditambah lagi dengan hulu ledak yang dirancang khusus untuk menembus struktur beton bertulang atau bahkan fasilitas bawah tanah, dan kemudian meledak dengan kekuatan yang terukur untuk melumpuhkan seluruh isi gudang senjata. Inilah perpaduan mematikan antara kecerdasan dan daya hancur. Kekuatan roket Israel tidak hanya terletak pada perangkat kerasnya, tetapi juga pada otak, di baliknya, sistem intelijen dan targeting yang canggih. Bayangkan jaringan mata dan telinga yang tersebar di seluruh wilayah, mengumpulkan informasi tentang lokasi, struktur, dan aktivitas gudang senjata musuh. Data ini kemudian dianalisis oleh sistem AI yang canggih untuk mengidentifikasi target prioritas dan merencanakan serangan yang paling efektif. Dari citra satelit resolusi tinggi hingga informasi dari agen lapangan, semuanya terintegrasi untuk memberikan gambaran yang akurat kepada para pengambil keputusan dan operator roket. Proses targeting yang presisi inilah yang memungkinkan Israel untuk melumpuhkan aset musuh dengan risiko minimal bagi pihak mereka sendiri. Kemampuan Israel untuk melenyapkan gudang senjata musuh dengan presisi tinggi di tahun 2025, jika benar adanya, memiliki implikasi strategis yang sangat besar. Ini menunjukkan kemampuan proyeksi kekuatan yang signifikan dan potensi untuk melumpuhkan kemampuan militer musuh tanpa harus mengerahkan pasukan besar-besaran. Namun, kekuatan ini juga menimbulkan kekhawatiran global tentang potensi eskalasi konflik dan keseimbangan kekuatan di kawasan yang sudah rapuh. Bagaimana negara-negara lain akan merespons perkembangan teknologi roket Israel ini? Apakah ini akan memicu perlombaan senjata baru di kawasan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan terus menghantui para analis dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Ketika berbicara tentang proyeksi kekuatan strategis Israel, satu nama selalu muncul dalam bisikan para analis, Jericho. Ini bukanlah satu jenis roket, melainkan sebuah keluarga rudal balistik yang telah berevolusi selama beberapa dekade. Puncaknya, Jericho 3, diyakini sebagai intercontinental ballistic missile,
sebuah senjata yang mampu menjangkau ribuan kilometer, bahkan melintasi benua. Bayangkan sebuah rudal yang mampu membawa muatan seberat 1 ton, dengan potensi untuk mengantarkan hulu ledak konvensional maupun yang lainnya. Sistem pemandu inersia canggihnya, mungkin dipadukan dengan teknologi pemandu terminal berbasis radar, menjadikannya ancaman yang sulit diabaikan. Jangkauannya yang luas membuat musuh yang jauh sekalipun berada dalam bidikannya, dan potensi muatan non-konvensionalnya menambah lapisan ketakutan yang mendalam. Platform peluncurannya yang bergerak, tersembunyi di balik truk-truk tel atau gerbong kereta api, membuatnya sulit untuk dilacak dan dihancurkan sebelum diluncurkan. Inilah inti dari kekuatan pencegahan strategis Israel. Namun, kengerian yang ditimbulkan roket Israel tidak hanya terbatas pada skala strategis. Di medan pertempuran yang lebih taktis, Israel memiliki taring yang tak kalah mematikan, rudal udara ke permukaan canggih seperti seri Raam. Meskipun rincian spesifiknya jarang dipublikasikan, diyakini bahwa rudal-rudal ini dilengkapi dengan sistem pemandu tercanggih, memadukan GPS yang diperbarui secara real-time dengan mata, elektrooptik, atau laser yang mampu mengunci target dengan akurasi pinpoint. Bayangkan sebuah rudal yang diluncurkan dari jet tempur di ketinggian ribuan kaki, meluncur dengan kecepatan tinggi, dan menghantam bangunan spesifik atau kendaraan musuh dengan tingkat kerusakan yang terukur. Kemampuan ini memberikan Israel keunggulan signifikan dalam melumpuhkan target-target bernilai tinggi dengan risiko minimal bagi pilot mereka. Ada lagi satu nama yang patut diperhitungkan dalam arsenal roket Israel, Delilah. Bukan sekadar rudal biasa, Delilah adalah rudal jelajah jarak jauh yang menawarkan fleksibilitas tak tertandingi. Ia mampu terbang rendah, menghindari deteksi radar musuh, dan yang lebih menakutkan, ia memiliki kemampuan untuk melayang di area target dalam waktu yang cukup lama, mencari dan mengidentifikasi sasarannya sebelum meluncurkan serangan presisi. Kemampuannya untuk diluncurkan dari berbagai platform, udara, laut, bahkan darat, menjadikannya ancaman yang sulit diprediksi. Bayangkan sebuah senjata yang bisa bersembunyi di langit, menunggu saat yang tepat untuk menghantam tanpa ampun. Sekarang, kita berada di tahun 2025. Meskipun rincian serangan spesifik terhadap gudang senjata musuh masih menjadi misteri, kita dapat berspekulasi berdasarkan tren teknologi yang ada. Kemungkinan besar, Israel akan terus mengembangkan dan menyempurnakan roket-roketnya, meningkatkan akurasi, jangkauan, dan kemampuan penetrasi. Kita mungkin melihat integrasi teknologi siluman yang lebih canggih, sistem pemandu yang lebih tahan terhadap jamming, dan bahkan potensi pengembangan munisi loitering yang terintegrasi dengan platform roket. Masa depan peperangan roket Israel kemungkinan akan ditandai dengan senjata yang lebih cerdas, lebih adaptif, dan lebih mematikan. Keluarga rudal balistik Jericho, rudal udara ke permukaan presisi, dan rudal jelajah seperti Delilah hanyalah sebagian kecil dari kekuatan roket Israel yang terus berkembang. Meskipun rincian spesifik seringkali terbungkus kerahasiaan, jelas bahwa Israel memiliki taring yang mampu menimbulkan ketakutan dan mengubah jalannya konflik. Di tahun 2025, kemampuan ini kemungkinan hanya akan semakin canggih dan mematikan. Misteri di balik ledakan gudang-gudang senjata musuh di tahun 2025 mungkin belum sepenuhnya terungkap. Namun, bisikan-bisikan tentang teknologi di baliknya sungguh mencengangkan. Bayangkan, bukan sekadar roket biasa, melainkan sebuah peluru pintar yang dipandu oleh beberapa indera sekaligus. Di awal perjalanannya, ia mengandalkan bintang-bintang digital dari sistem GPS, namun tak gentar jika sinyal itu coba dikacaukan. Di dalamnya bersemayam kompas inersia super canggih, merasakan setiap gerakannya, memastikan ia tetap pada jalurnya, bahkan dalam kegelapan elektronik. Dan puncaknya, saat mendekati matahari, target, ia membuka mata elektronik yang sesungguhnya. Sensor elektrooptik atau inframerahnya mengenali ciri khas sang musuh, menguncinya dengan presisi mikroskopis, melakukan koreksi arah di detik-detik terakhir seolah memiliki pikiran sendiri. Bahkan ada yang berbisik tentang kemampuannya meraba kontur bumi di bawahnya, membandingkannya dengan peta digital yang tersimpan, memastikan ia takkan salah sasaran meski medan berliku. Ini bukan lagi sekadar roket, ini adalah sniper langit. Namun, kehebatan taring api Israel tak hanya soal akurasi. Hulu ledaknya adalah sebuah mahakarya rekayasa penghancuran. Konon, ia mampu berbisik kepada dirinya sendiri kapan dan bagaimana cara terbaik untuk meledak.
mampu menembus beton baja sebelum mengirimkan gelombang kejut dahsyat dari dalam, atau menciptakan badai api termobarik yang melenyapkan segala sesuatu di ruang tertutup. Ini bukan lagi sekadar ledakan, ini adalah kiamat mini yang dirancang khusus untuk melumpuhkan musuh. Bagaimana roket ini bisa menari dengan anggun di langit dan menghantam target dengan telak? Jawabannya terletak pada propelan ajaib di dalam perutnya, memberikan dorongan dahsyat untuk menempuh jarak jauh, namun tetap terkendali. Dan lihatlah sirip-siripnya, bukan sekadar penstabil biasa. Mereka adalah sayap-sayap cerdas yang mampu bergerak independen, melakukan koreksi arah secepat kilat, menari menghindari hadangan angin atau manuver musuh. Dan yang lebih mencengangkan, roket-roket ini seolah memiliki telinga yang terhubung langsung ke mata intelijen Israel di langit dan bumi. Data target terbaru, bahkan perubahan menit terakhir, dapat dibisikkan kepadanya melalui gelombang rahasia, memastikan ia selalu tahu kemana harus pergi. Ini bukan lagi sekadar senjata, ini adalah perpanjangan tangan dari otak strategis Israel. Maka, tak heran jika gudang-gudang senjata musuh di tahun 2025 dikabarkan lenyap tanpa jejak. Bukan oleh serangan membabi buta, melainkan oleh hantaman presisi yang dingin dan mematikan, buah dari perpaduan teknologi pemandu super canggih dan hulu ledak yang dirancang untuk kehancuran maksimal. Inilah rahasia di balik ledakan yang mengguncang dunia, sebuah demonstrasi kekuatan teknologi yang membuat siapapun yang berani menantang Israel berpikir dua kali. Bagaimana pendapat Anda tentang kemampuan roket Israel ini? Apakah Anda percaya pada laporan tentang serangan presisi di tahun 2025? Bagikan teori dan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan teknologi militer dan geopolitik global. Sampai jumpa di video berikutnya.